lebihnya diambil, kurangnya jangan minta lagi. Kan kita main. Ya, ya. Ini terima kasih. Dari tadi di sini. Terima kasih. Ya. Nah, pendekatan apa yang Anda lakukan dengan objek yang dihadirkan di sini? Sebenarnya objek yang saya hadirkan itu adalah bisa dari mana saja, bisa apapun yang mengganggu ataupun yang menginspirasi saya bisa muncul di karya saya, termasuk figurnya. Kadang saya lebih membebaskan orang untuk menafsir, untuk mengimajinasikan sesuai apa namanya yang dia temukan atau yang dia lihat pada karya saya. Saya tidak menggiring orang untuk merasakan sesuatu atau melihat sesuatu, tapi saya lebih cenderung lebih suka ketika orang menemukan sendiri. Kalau yang disebut Bali-nya itu memang bagi Anda sendiri memang berupaya untuk tetap ditampilkan. Ya, kadang itu tidak perlu dipaksakan, karena ketika kita mengangkat konten-konten sekitar kita, otomatis itu saya tidak langsung sudah membicarakan hal-hal ya Bali seperti itu. Kadang tidak perlu dipaksakan biar ya bagaimana Bali itu muncul, ya kan bisa seperti itu. Tapi saya lebih secara alami aja, mau di sisi mananya. Oke. Kalau Anda lihat ini pendekatannya pakai fotografis atau pendekatan apa yang karya ini misalnya kan? Kalau karya ini awalnya pakai proses yang fotografi tidak, cuma melukis seperti itu aja tanpa pendekatan apapun, sesuai imajinasi saya dan sesuai teknisnya itu kan lebih cenderung ke teknisnya. Ini teknisnya gimana Kang? Ini kan teknis teknik basah, menggunakan cat yang basah kemudian dia mengalir dan terjadi motif-motif yang tidak sengaja, seperti lelehan ini semua ini terjadi secara tidak sengaja. Jadi artistik ya. Ya, itu kan. Pak Asik, ini karyanya sangat menarik ya untuk karya ini, saudara-saudara. Nah, boleh nggak saya bicara soal harga ini Kang? Atau tidak? Terserah Bapak. Ya, kalau harga kayaknya di sini sudah ada. Oh gitu ya. Jadi tinggal menghubungi galeri. Oke. Terima kasih. Ya, selamat datang di Bandung dan selamat berpameran. Terima kasih juga, saya sudah diberi tempat di sini, sudah bisa saling sharing dengan seniman di sini, masyarakat ini ketika akhirnya terjadi titik temu yang sungguh di luar dugaan. Kita buat sesungguhnya kita ini adalah berangkat dari spirit yang sama, dari kesenian yang sama. Cuman bagaimana kita pintarnya masing-masing kita mengangkat dan menampilkan sesuai dengan kultur-kultur yang ada di sini. Ya, karena sudah jelas itu kan dalam proses ini kan siapapun bilang ini suasana seperti ini. Hanya saya bertegas dengan mengenai karya saya tetap berpijak di tentang alam, tapi dengan proses kreativitas saya tidak mengambil alam itu secara real. Saya mengolah dengan warna untuk membentuk suasana dari alam tersebut, tapi tetap berpijak ke landscape itu, alam itu, dan untuk proses kreatif itu bebas dan visualnya seperti impress ya, jadinya impress karya-karya saya itu. Segar ya komposisi warnanya. Anda kayaknya lebih banyak memperhatikan warna juga untuk. Ya, Iya. untuk karya kebanyakan bermain di warna saya.
dengan yang warna-warna biru, warna-warna putih. Itu ini kayak kepala agak, gitu. agak berbeda dengan karya-karya abstrak Bali secara umum mungkin, atau Ya. Anda lebih menyebutnya ini abstraksi, abstrak atau apa? Arahnya kalau mengikuti satu aliran tidak ya. Artinya timbul aja kreativitas sendiri untuk mengolah karya-karya itu. Karya karya dari dulu di mana? Gimana? Gimana? Raknya gitu ya, nanti penonton Palu bisa menyambutnya. Oke, yang Anda tampilkan di sini menggambarkan apa atau apa yang maksudkan dengan lukisan ini? Saya tertarik dengan hal-hal yang primitif ya. Pertama kali saya waktu ujian kelas akhir di Institut Seni Yogyakarta, saya mengambil tema primitif yang saya semua inspirasi dari dinding-dinding gua-gua leang-leang, karena bentuk-bentuk itu sangat simpel, sangat sederhana, tetapi punya nilai yang luar biasa, magisnya luar biasa, dan pesan-pesannya di sana juga saya sangat menarik. Orang melukis di dinding gua itu para pemburu itu mungkin dia melukis babi, tapi dia melukis babi dengan penuh harapan ya, besok lusa dia berburu dapat babi hutan. Terus melukis lusa, melukis apa, dia tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan digambarkan di dinding itu. Terus ada juga saya tertarik dengan patung primitif nenek moyang Tanah Toraja. Mereka membuat patung nenek moyang di depan perahunya agar mereka berlayar cari ikan keliling kemana-mana, dia tidak tersesat. Dia percaya patung nenek moyangnya akan mengarahkan mereka. Saya tertarik dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita, percaya dengan hal-hal yang mistik. Ya, misterinya banyak. Misteri ya. Oke. Nilai apa yang Anda dapatkan dari semua itu? Nilainya banyak sekali ya. Dari kesederhanaan itu tapi punya makna yang sangat luar biasa. Ya. Dan nilai artistiknya juga sangat-sangat luar biasa. Bentuknya yang unik dan tapi mempunyai nilai karakter asli. Terus Anda masukkan ke ini sebagai ikon-ikon ya, yang ikon-ikon, ini ya, lebih ke abstrak. Karena kadang-kadang imajinasi itu liar gitu. Oke Kang, kalau ini soal boleh nggak saya tanya soal harga ini? Boleh Ya. nggak? Ini harganya 15 juta ya. Gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang itu? Ya sama Sama ya. karena ukurannya juga sama. Oke, terima kasih Kang. Mudah-mudahan diapresiasi sama Ya, teman-teman kita. terima kasih.
Oke, kenapa sih milih kucing, nggak gajah atau apa? Ya, terima kasih banyak. Pak. Ikan. Nah, ya, kenapa saya memilih kucing? Sebenarnya saya sendiri tidak senang memelihara kucing. Loh, ya kenapa ya? Ya. Ini sebenarnya persoalannya bukan di kucingnya. Persoalan yang ada pada diri saya itu karena binatang ini dari tetangga itu banyak mereka punya kucing nggak dipelihara dengan benar, datang ke rumah. Ya setelah datang ke rumah dia ya beranak pinak di tempat tinggal saya gitu. Akhirnya dia kan mengganggu daripada aktivitas istri yang sedang memasak atau mengerjakan pekerjaan dapurnya gitu. Kadang-kadang masakannya dicuri, dimakan. Nah, di sanalah dia itu kadang-kadang kan mangkal sama mungkin karena masakannya dicuri dan tidak ada untuk anaknya gitu loh maksudnya. Jadi sejak kapan memilih kucing ini? Atau udah lama? Enggak. Atau Kalau saya memilih kucing biasanya? baru-baru ini. Biasanya saya melukis kehidupan sosial masyarakat Bali. Lebih realis atau Tetap Agak ini. agak kena gitu. Oh. Tapi selalu ada binatang kucing karena kehidupan di Bali itu yang dipelihara oleh masyarakat kebanyakan kucing, anjing dan ayam. Itu pasti ada setiap ya? rumah di Bali gitu. Pasti memelihara binatang itu. setelah dilukiskan kira-kira apa yang itu menjadi solusi artistik atau menjadi sesuatu? Sebenarnya sih solusi artistiknya binatang itu. Karena di dalam lukisan ini kalau yang kucing, tema kucingnya ya, saya menggambarkan bagaimana istri memarahi kucing itu dan itu yang menjadi sebenarnya bagaimana ya pergolakan batin saya sama kata-kata istri saya terhadap binatang. Nah itu yang menjadi imajinasi dari karya-karya ini. Makanya ada coretan-coretan bahasa Lasa sebenarnya Ada teks yang ya masih. teksnya ini tidak berbahasa yang benar gitu. Tidak mengatakan aku adalah gini enggak. Ini bahasanya spontanitas emosionalnya mereka saya ungkapkan dengan bahasa yang mungkin samar terdengar dengan telinga saya. Akhirnya muncullah coretan-coretan itu dalam karya. Jadi gangguan kucing itu ternyata bermanfaat buat artistik. Iya, aktivitas saya gitu. Oh, Jadi iya. menjadi hal yang gimana ya, aneh tapi Kreatif. membuat sesuatu yang kreatif. Oh ini lah. Karena kucing kalau diajak ngomong mungkin dia nggak bisa nerima. Karena dia nggak ngerti bahasa manusia. Yang ngerti bahasa manusia itu saya gitu loh. Daripada saya jengkel sama binatang, lebih baik saya tuangkan ke kanvas. Kemarahan saya itu sama binatang juga karena istri marah, mungkin kita dengar bahasanya mereka marah gitu. Akhirnya ginilah muncul bentuk-bentuk dari binatang kucing itu sekemampuan saya untuk menuangkan ke dalam kan bentuknya nggak terlalu real gitu. Makanya ada kalau ada simbol-simbol gini saya sebenarnya membuat simbol kemarahan istri gitu. Ada biru, ada merah, itu warna tiga itu saya pakai simbol kemarahan gitu maksudnya kemarahan istri terhadap binatang ini. Tapi ada warna lain juga maksudnya kan, tidak hanya Ya kalau di belakangnya kan sebagai background daripada untuk memunculkan artistik daripada karya ini gitu supaya kelihatan sesuatu yang harmoni dalam sebuah karya. Ucapkan selamat atas pameran. Jangan